Shalom, Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. selamat hari Minggu. Atas nama Perhalado HKBP Bandung, kami menyampaikan selamat beribadah kepada seluruh jemaat. Terlebih bagi jemaat yang baru kali ini beribadah di gereja ini. Teristimewa untuk anak-anak kami dari Telkom University Choir yang hadir bersama kita saat ini dalam ibadah pukul 10. Demikian juga halnya bagi para jemaat yang mengikuti kebaktian melalui live streaming HKBP Bandung. Kami mengucapkan selamat beribadah untuk kita semua. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Kantate. Edehon hamunama di Jehovah edene baru. Dengan topik orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji namanya. Dalam bahasa Batak dikatakan, ikon memuji-muji Jehovah do akan uso-uso di bana. Marilah kita satukan hati kita dengan saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 11, ayat 1, 2, dan ayat 5. Ayat 5 kita sama-sama berdiri. Mana
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini dari titah pertama sampai dengan titah yang ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan akan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel untuk kita dalam minggu ini tertulis pada Injil Matius 15 ayat 8 sampai dengan 20. Kita baca secara responsoria, ayat 20 kita baca secara bersama-sama. Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat,
pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ayat 20 kita bersama-sama. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan kantate choir.
Warta Jemaat. Warta Jemaat di Minggu Kantate tanggal 28 April 2024, ibadah pukul 10. 1. Pertanggiangan daerah. Kamis 2 Mei 2024 pukul 18 WIB. 1. Daerah D2 Antapani Arcamanik bertempat di keluarga Insinyur Hotasi SP Pasaribu, Inang Parningotan Boru Sihite SH, Jalan Sentra Dago 5 nomor 8. 2. D8 Bansel, keluarga M Napitupulu, Inang Mutiara Boru Simanjuntak, bertempat Jalan Yang Seret 268 198B. 3. Daerah 7 Pajajaran, keluarga P. Berlin Parulian Sitompul ST, Inang Roma Christine S. Boru Siahaan, bertempat Ruang Serbaguna lantai 2 Gedung Rukan. Anak lahir. Pada hari Senin tanggal 22 April 2024, Tuhan telah menganugerahkan seorang anak laki-laki kepada keluarga Sagam Hasiholan Pandiangan SH dan Inang Dora Rutlin Natalia Boru Huta Barat SH yang beralamat di Jalan Bojong Koneng, Gang Rukan 3 nomor 65, Jemaat Daerah D3 Dago. Ibu dalam pemulihan dan anak masih dalam perawatan. Kita doakan kiranya Tuhan memberikan kesehatan. 3. Baptisan Kudus Khusus. Pada kebaktian Minggu pukul 10 hari ini akan diadakan baptisan kudus khusus kepada 1 orang anak laki-laki. 4. Akan menerima pemberkatan nikah. Pengumuman kedua. 1. Insinyur Fredrik Sofian Hutapea ST, putra dari Bapak Nelson Hutapea SH, Inang Arta Marsinta Boru Manik Esos, beralamat di Jalan Flamboyan Raya, Villa Setia Budi, Flamboyan, Blok P nomor 21 Medan, Jemaat HKBP Tanjung Sari, Resort Tanjung Sari Medan, dengan Dr. Margaret Josephine Estefania Boru Silayan, putri dari Bapak Sintua Silayan DH Silayan SE SA, dan Inang Saur Sariati Boru Pasaribu SKM MKes, beralamat Jalan Komut Supadio nomor 24 Bandung, daerah 7 Pajajaran, Jemaat HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 di Gereja HKBP Tanjung Sari Resort Tanjung Sari Medan. 5. Pelayanan Telkom University Choir. Pada kebaktian jam 10 WIB hari ini, Telkom University Choir turut hadir bersama kita. Mereka akan mempersembahkan lagu puji-pujian melalui KOR, sekaligus memohon dukungan doa dan dana untuk mengikuti kompetisi perlombaan paduan suara tingkat internasional pada tanggal 21 sampai tanggal 27 Juli 2024 di Torres Spanyol, dan kepada seluruh jemaat dimohon agar dapat berpartisipasi. Setelah warta jemaat, perwakilan dari Telkom University Choir akan memberikan penjelasan dan Majelis Jemaat HKBP Bandung mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan pelayanannya. Tuhan memberkati. 6. Pesta Pembangunan dan Ulang Tahun ke-25 HKBP Betani Rancaekek.
Hari Minggu yang akan datang tanggal 5 Mei 2024 di Gereja HKBP Betani Ranca Ekek akan dilaksanakan pesta pembangunan dan ulang tahun ke-25 HKBP Betani Ranca Ekek Resort Bandung Rio Marta Dinata. Kita doakan acara tersebut dapat terlaksana dengan baik. 7. Pertemuan para ketua seksi sending dan pengurus Dewan Marturia HKBP sedistrik 18 Jabar Tenggie. Pada hari Senin tanggal 29 April 2024 pukul 9.30 sampai pukul 14 bertempat di HKBP Bandung Barat akan diadakan pertemuan para ketua seksi sending dan pengurus Dewan Marturia HKBP sedistrik 18 Jabar Tenggie dengan pembicara Opui Eporus HKBP, Kepala Departemen Kadep Marturia HKBP dan Kepala Biro Sending HKBP, Ketua Dewan dan 2 orang parhalado anggota Marturia, Ketua Seksi Sending dan para pendeta turut serta sebagai utusan HKBP Bandung. Kita doakan kiranya acara tersebut terlaksana dengan baik. Poin 8, Seksi Lansia. Khusus pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, pertanggiangan Seksi Lansia ditiadakan dikarenakan kunjungan ke pos pelayanan HKBP Cikajang Garut dan didampingi oleh Pendeta Resort, Pendeta Albenar Silayan STH, dan Ketua Dewan Kononia Sintua Kardina Silalahi. Dalam kunjungan tersebut, Seksi Lansia akan mempersembahkan puji-pujian melalui KOR. Kita doakan kiranya kunjungan tersebut terlaksana dengan baik. 9. Pembekalan atau pembinaan seluruh Dewan dan Seksi HKBP Bandung. Pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2024, pukul 9 pagi sampai pukul 13.00, bertempat di gereja, akan diadakan pembinaan atau pembekalan seluruh Dewan dan Seksi HKBP Bandung. Diharapkan seluruh pengurus Dewan dan Seksi yang baru dilantik dapat mengikuti acara tersebut. 10. Pertanggiangan bulanan keluarga. Pada Sabtu tanggal 4 Mei 2024 pukul 6 sore, waktu disesuaikan dengan keluarga bertempat di rumah masing-masing, akan diadakan pertanggihan bulanan keluarga dengan tema doa. Kiranya Tuhan memampukan setiap keluarga, jemaat kita boleh beribadah bersama untuk kemuliaannya. 11. Ibadah Minggu Keluarga. Pada ibadah Minggu yang akan datang tanggal 5 Mei 2024, kebaktian pukul 7 dan kebaktian pukul 10 WIB, Bapak, Ibu, serta anak satu keluarga mengikuti ibadah keluarga dan duduk berdampingan. Setiap week mengikuti putaran ibadah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh gereja kita. Pukul 7, week D5 Malabar, week D7 Bansel, week D6 Bansel, week D7 Pajajaran, week D8 Bypass Timur. Pukul 10 WIB, week D1 Rio Patrakomala, week D2 Antapani, Arcamanik, week D3 Dago, dan week D4 Sarbuncit. Pada ibadah Minggu Keluarga, kita akan menyerahkan amplop persembahan bulanan keluarga yang akan diberikan oleh Sintua week masing-masing. Khusus pada hari Minggu tersebut, kebaktian Minggu, sekolah Minggu, dan kebaktian Minggu pra-remaja serta remaja ditiadakan. 4. Kebaktian Minggu pukul 3 WIB dan pukul 18 adalah kebaktian Minggu biasa. 12. Ibadah pemberangkatan ujian semester. Gereja kita akan mengadakan
ibadah pemberangkatan ujian semester akhir untuk anak-anak jemaat tingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Ibadah diadakan di dalam rangkaian ibadah Minggu Keluarga tanggal 5 Mei 2024. Dihimbau kepada seluruh anak yang akan mengikuti ujian dan orang tua untuk mengikuti ibadah tersebut. Setelah warta jemaat ini, kami mempersilakan Telkom University Choir untuk dapat memberikan beberapa informasi. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan waktu untuk pemimpin dari Telkom University Choir. Shalom. Horas Samanginang. Horas. Jadi adung sal pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan saya Reisi Tompul. Jadi kami sian Telkom University Choir. Jadi di son kami Roma Muji Guarni Deh Bata Jehovah. Jadi jalhami pe mengido dukungan tangi yang amang inang huhut materi alani di bulan Juli tahun on naing berkompetisi mahami di Spanyol. Jadi soti godang pe na di lehon amang inang saya anggiat magabe berkat. Jadi songonima minta maaf molo hami perkataan hami manang na perbuatan hami na hurang denggan. Selamat mendengarkan. Mau lihat ya.
Terima kasih. Kita akan memberikan persembahan kita 1A dan 1B sambil bernyanyi dari buku ND 587 ayat 1 dan selanjutnya. Asal
dupari ganu borni undang lupa hodisi aka ende nau mole si pasang Tuhani na parhe na loani ban pasanga Tuhani. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersukacita hari ini di mana kita kedatangan tamu dari Telkom University Choir, dan kita tadi sudah mendengarkan lagu pujian yang mereka nyanyikan. Kami ucapkan selamat datang. Tuhan memberkati ibadah kita. Sekali lagi kami ucapkan shalom. Selamat hari Minggu bagi kita. Firman Tuhan pada minggu kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat 26 sampai ayat 32. Saya akan bacakan untuk kita. Mari kita terima firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Najarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa-bangsa yang lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Demikian firman Tuhan. Saya akan memulai khotbah ini dari nama minggu kita hari ini. Apa nama minggu kita? Kantate. Kantate Chamber tadi menyanyikan lagu pujian karena hari ini minggu kantate. Dan judul kornya juga tadi Kantate Domino. Apa arti kantate? Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ede hokamu madi Jehovah, ede nai baru. Pernah ada seorang gadis, wajahnya tergolong cantik, menikah dengan seorang pemuda tunanetra, tidak bisa melihat atau buta. Banyak orang bertanya-tanya, mengapa perempuan itu mau menikah dengan pemuda yang buta tersebut? Lantas si anak gadis itu menjawab, dia jatuh cinta kepada pemuda yang buta itu karena baik. Dan satu keistimewaan pemuda yang buta itu adalah pandai bernyanyi dan main gitar. Setiap kali pemuda yang buta itu memainkan gitarnya dan bernyanyi, hati si gadis itu terasa tenang, aman, dan damai. Itulah jawabannya mengapa dia jatuh cinta dan menikah dengan pemuda yang buta tersebut. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dari kisah itu
kita boleh mengatakan bahwa nyanyian atau bernyanyi adalah satu kekuatan yang bisa menggugah dan menyentuh hati seseorang. Bahkan bernyanyi bisa membuat seseorang semangat, bersuka cita, dan bahkan bisa membuat seseorang lose control, lupa diri. Baik kamu coba musinami lagu Anak Medan, Si Birong-Birong, Pariban dari Jakarta, Doho Jamila. Holat di Palu musinai Pitor Mirjahirjak, Marjoke Tibana ala niriburna. Bahkan tanpa sadar, saking happy-nya, dia mengeluarkan uang yang banyak dari dompetnya untuk menyawer. Setelah di rumah baru sadar, uang di dompetnya sudah kandas. Molo akalan sion mangido ede lupa pe akana lupa, boido lupa sude. Termasuk lupa nanglan seibana. Alanita bona marjeketi, dosa dijauh sadar, ngamar ngilu tapamatang. Tadi kita sudah mendengarkan kor dari Universitas Telkom, luar biasa te. Holat tabigin akaning tagaring nistopuli, pitorarong dosak syak kita manginang, namir jahirjak. Alayu na kola diede, anon tadukung manasida. Mari kita berikan dukungan materi kita, tetapi bukan karena lupa akan lupa, karena sukacita kita. Asadong ongkos nasida tu Spanyol. Ate. Mengapa orang Batak cepat maju? Salah satu faktornya karena bernyanyi dan nyanyian. Baik itu nyanyian rohani dan juga nyanyian rohana atau duniawi. Orang Batak terkenal sebagai penyanyi, terberita di Tamanginang, Parede. Berjuta lagu Batak telah tercipta dan itu yang memotivasi, menguatkan dan memberikan semangat bagi kita. Ketika orang tua Batak mendengar dan menyanyikan lagu Anak Kokido Hamorau Diau, semangatnya bangkit. Tidak peduli panas terik, asalkan anaknya maju. Itu fakta Manginang. Di huta-huta Donato Rasta tidak mengenal apa-apa, tetapi semangatnya luar biasa. Apalagi dung di BGED, Anak Kokido Hamoraon Diau. Di dalam cerita Alkitab, kita masih mengingat kisah tembok Jericho. Ketika bangsa Israel akan memasuki kota Jericho, mereka memainkan alat musik, kecapi, dan bernyanyi di dalam nama Tuhan. Semangat mereka bangkit. Apa yang terjadi? Tembok Jericho yang kokoh itu runtuh. Akhirnya Israel bisa menaklukkan Jericho. Kisahnya bisa kita baca dalam Yosua 6. Kekuatan nyanyian dan bernyanyi dikatakan bahkan bisa mengusir setan atau iblis. Kita masih mengingat kisah Daud ketika Saul dirasuki iblis, lalu Daud mengambil kecapi bernyanyi. Apa yang terjadi? Iblis itu pun menjauh dari Saul. Jadi molado nga manginang na sibolison. Contoh na sibolison amat tadi jabu, kabodo kan? Sibolison inat tadi jabu pitor marid dihamuna, pitor lau do sibolisi. Alay, unang lagu si birong-birong. Ate, ikone di lagu rohani do. Manang molo na yung hiraro si bolisi, pitor marid de mahita, madaw doi. Itulah kekuatan-kekuatan nyanyian dan bernyanyi. Ketika kita mendengar satu nyanyian, seringkali ketika menghadapi pergumulan, kita menjadi terhibur, kita mendapat kekuatan baru, kita semangat kembali. Tohodei, itu kan? Boydo tayo manginang borak paru kilon, maol, alay dung tayo dehon, Yesus ngolu nito dikku, hodo hapuro saki, kita semangat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bernyanyi marede adalah satu ciri khas orang Kristen. Bahkan bukan hanya ciri khas,
tetapi dapat kita katakan bernyanyi itu adalah bagian hidup orang Kristen. Karena kekristenan dan gereja tidak bisa pisah dan tidak bisa dipisahkan dari hidup orang Kristen. Semua denominasi kekristenan, baik Protestan, Katolik, Pentakosta, dangadong yang manginang nalias siapa redeon. Secara khusus dalam gereja kita HKBP, di ibadah minggu atau di pertanyaan manapun itu, saya godang duede di Patupate. Dalam ibadah selalu banyak nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan. Alani huria nama ngolu, ima huria nama rede. Hirana soadong do cupak kita huria manang gereja tanpa nyanyian. Hirana soadong do cupak kita ibadah tanpa nyanyian. Karena ibadah tanpa nyanyian ibarat sayur tanpa garam pasti akan hambar. Melalui khotbah, nama dan topik minggu kita hari ini, kita diajak untuk bernyanyi bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ede hokamuma, edene baru di Jehovah. Tuhan merindukan suara kita. Di hasi holi debatado manginang suaram. Itulah yang dilakukan Daud dalam Mazmur 22 ini. Jemaat yang terkasih, dalam Mazmur 22 ini diberitakan kepada kita bahwa ketika itu Daud menghadapi pergumulan yang sangat berat. Dia menghadapi tekanan hidup. Ada banyak musuh yang berusaha membunuhnya dan juga berusaha merebut tahtanya. Daud mengibaratkan hidupnya ketika itu seperti ancaman singa. Singa yang mengaum dan ingin menerkam Daud. Bahkan dikatakan para musuhnya itu mentertawakan Daud, menghinanya serendah-rendahnya. Karena beratnya beban hidup Daud, karena banyaknya tekanan musuh, Daud merasa seperti ditinggalkan oleh Tuhan. Karena itulah di ayat 2 dalam Mazmur 22 ini, Daud mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Alede bataku puasa tadi konom mau. Itu pengalaman hidup Daud. Namun satu hal yang luar biasa, tantangan dan pergumulan itu tidak membuat Daud frustasi dan menjauh dari Tuhan. Dia mengingat perbuatan Tuhan di masa lalu kepada nenek moyangnya yang memberi keselamatan kepada bangsa Israel. Dan itulah yang membuat Daud tetap teguh, setia, beriman, dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Baginya belum ada dan tidak akan pernah ada seperti Tuhan yang mampu menolongnya dari setiap ancaman dan pergumulan hidup. Dan memang benar Allah mendengarkan permohonan doa dari Daud. Daud diselamatkan. Yang terjadi, ratapan Daud sebelumnya sekarang berubah menjadi sukacita. Pergumulan yang dihadapi Daud sebelumnya sekarang berubah menjadi sorak-sorai. Karena keselamatan dan penyertaan Tuhan itulah Daud memuji dan menyanyikan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nyanyian Daud tidak hanya di kata-kata atau tidak hanya sekedar syair seperti syair lagu yang biasa kita nyanyikan. Tetapi ketika Daud bernyanyi bagi Tuhan, nyanyiannya keluar dari hati dan iman yang terdalam akan pengenalan Allah. Pujian dan nyanyian Daud tidak seperti nyanyian manusia di dunia ini. Bisa saja nyanyian-nyanyian yang kita nyanyikan indah, syairnya enak terdengar di telinga, tetapi semuanya itu bisa hiperbola, bahkan penuh kepalsuan. Bodi songoni, akedina poso ate. Saya pernah mendengar lagu Batak syairnya seperti ini. Di idahodo bitangan humirdop-irdop tung uli.
huputik pesada, hubuat naum muli, asal mauloho diau. Di idahodo lautan, warsik pe, hubuat pedekena, hulehot tuho, asal mauloho tuau. Bagaimana caranya bisa memetik bintang, doh mengarsik lautate, manang songo dia pihagugon di jolma. Tetapi seringkali syair atau kata-kata nyanyian yang kita nyanyikan dilebih-lebihkan, bahkan penuh kepalsuan dan hiperbola. Idoba nadong hatanal abata madokon setiap yang menginang nadila parede. Karena seringkali nyanyian itu kepalsuan. Bisa semua hanya kemunafikan, hanya di kata-kata seperti kemunafikan Farisi dan ahli Taurat dalam epistel tadi. Tetapi Daud tidak seperti itu. Nyanyian dan pujiannya tidak hanya kata-kata, tetapi dia tunjukkan itu lewat tindakan, perilaku, dan sikap hidupnya. Apa itu? Dia bernajar akan membayar najarnya kepada Tuhan, dan dia mengatakan akan memberitakan nama Tuhan, menceritakan nama Tuhan kepada saudara-saudaranya, kepada semua orang, termasuk kepada keluarganya. Sadok tung marsi tutu dosi dau sian nasarohana sian nasatodina memuji debata siala nang takas ditada jala didaibana pabahenan ni debata. Dan itulah yang diingatkan kepada kita hari ini, supaya kita selalu dan selalu memuji, memuliakan nama Tuhan lewat kata, tindakan, dan seluruh aspek kehidupan kita, baik ketika kita berada dalam sukacita maupun ketika kita di dalam pergumulan. Amanginang, apa yang dialami dan dihadapi Daud bisa juga kita alami dalam kehidupan kita. Dan Yesus sendiri mengalami hal yang sama. Karena itulah Mazmur 22 ini disebut dengan Mazmur salib, yakni Mazmur yang menubuatkan penderitaan Yesus di kayu salib. Lebih dari 1000 tahun sebelum Yesus menderita di kayu salib, peristiwa salib itu sudah diberitahukan. Kalau kita baca dalam Matius 27 ayat 46, di sana dikatakan kira-kira jam 3 Yesus berseru di kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam pergumulan kita juga bisa mengalami hal yang seperti itu. Kita merasa seperti ditinggalkan oleh Tuhan. Ada satu kor dalam bahasa Batak mengenai pencarian Tuhan. Judulnya Sipata Sai Suku-Sukun. Mungkin kita semua sudah pernah menyanyikan bahkan mendengar lagu tersebut. Terciptanya lagu itu berasal dari kisah nyata satu keluarga yang mengalami duka cita yang mendalam. Setelah keluarga itu berdiri, mereka sangat merindukan lahirnya seorang anak. Dan mereka sudah sangat lama menantikannya. Ngamawasi tutuna sida dihagabeoni. Mereka berdoa kepada Tuhan, akhirnya anak yang ditunggu pun lahir. Sudah lama mereka menantikan, tetapi di luar dugaan si anak tersebut sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Lalu mereka memohon lagi kepada Tuhan, Tuhan memberikan anak yang kedua, namun tidak berselang lama anak tersebut pun meninggal dunia. Demikian juga dengan yang ketiga. Lahir, akhirnya sakit keras dan meninggal dunia. Kita sudah bisa membayangkan dan merasakan bagaimana pergumulan keluarga tersebut. Siapa yang tidak berduka cita dan tidak bertanya-tanya kalau menghadapi
duka cita seperti itu datang silih berganti. Kejadian itulah yang membuat Amang Guru Diapari Simanungkalit, seorang guru jemaat HKBP, menggubah lagu yang indah itu, menggambarkan perasaan batin dan iman yang mengalami pergumulan yang berat, jiwa yang mencari Tuhan, di mana Tuhan dalam pergumulan. Mengapa Tuhan membiarkan semua itu terjadi dalam kehidupan orang percaya? Terciptalah syair lagu yang sangat indah. Sipata sai suku sukun, rohaku sai lulu lulu, di dia do de bata, di dia do de bata. Tung tagamod do nalau madau, de batakku sianau, lulu lulu do rohaki, di dia do de batai. Boasa tung tadi kono muau, boasa tung paso buo muau, mau to disi taunoki. Penggalan syair lagu itu mungkin bisa kita hadapi dalam kehidupan kita ketika menghadapi masalah yang berat. Amang inang, selama kita hidup di dunia ini kita pasti akan menghadapi pergumulan, tantangan hidup. Dan ada kalanya ketika pergumulan itu datang, Tuhan seperti hilang atau sirna dalam kehidupan kita. Kita mencari, kita memohon, bahkan kita menangis. Kita berseru kepada Tuhan, namun Tuhan sepertinya tidak ada. Mazmur 22 ini dan kisah salib Kristus mengajarkan kepada kita bahwa situasi dan pengalaman merasa ditinggalkan oleh Tuhan merupakan ujian iman dan ketaatan kita. Pencobaan dan penderitaan dalam hidup, ingat, itu tidak akan bisa menghalangi orang percaya terus dan terus berharap kepada Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita untuk tetap setia, taat kepada Tuhan Yesus. Pengharapan Daud begitu besar, imannya begitu kokoh, sehingga sekalipun datang silih berganti pergumulan hidup, dia terus menerus berharap kepada Tuhan karena dia tahu apa? Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Dan itu yang membuat Daud tampil sebagai pemenang. Daud memahami sahabat-sahabatnya, bahkan keluarga terdekatnya, suami, istri, anak-anak kita bisa meninggalkan kita. Tetapi ingat, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkanmu. Karena itulah dalam Mazmur 37 ayat 5 Daud mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Pasahat madalamu tu Jehovah, jalahaposi bana, asaibana, paturehon. Pegang itu teguh supaya kita dimampukan menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Daud menyaksikan setelah pergumulan pasti akan ada sukacita. Itu iman dan pengharapannya. Setelah duka cita akan datang sorak-sorai. Atau ungkapan dalam bahasa Indonesia mengatakan, sehabis hujan pasti akan ada pelangi. Seperti itulah yang dikatakan Daud dalam ayat 27. Orang yang mencari dan mengandalkan Tuhan akan hidup selama-lamanya. Pegang itu teguh. Sekali lagi bisa saja sahabat kita, ale-aleta, keluarga kita, suami, istri, bahkan anak-anak kita meninggalkan kita. Tetapi Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkanmu. Itulah kantate kita. Itulah nyanyian kita yang kita beritakan kepada semua orang di sekitar kita. Bahwa Tuhan Yesus kita itu adalah Tuhan yang setia. Dan itu juga yang harusnya kita wariskan kepada anak cucu kita. Tusudepi no parta. Supaya setiap generasi kita menjadi generasi yang menyaksikan nama Tuhan Yesus.
supaya setiap generasi kita adalah generasi yang tetap menceritakan nama Tuhan Yesus. Kantate bukan hanya nyanyian kata-kata, tetapi kantate lewat sikap hidup, perilaku, tindakan, pekerjaan saya harus menjadi nyanyian baru bagi Tuhan. Selama berkantate, kiranya melalui kehidupan kita, semakin banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Melalui kehidupan kita, semakin banyak orang yang terhibur, semangat, dan bangkit kembali dari keterpurukan. Bagi keluarga yang membawa anak yang akan dibaptis pada hari ini, yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan memberikan anak ini kepada keluarga Lumban Gaul. Ucapkan syukur, tetapi ada tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada orang tua. Ada seorang bapak sangat senang karena anaknya yang masih balita sudah bisa berjalan walaupun tertatih-tatih. Sukacita si bapak itu bertambah karena setiap pagi ketika si bapak itu berangkat ke kantor, si anak tadi selalu bersukacita memberangkatkan, dan ketika bapaknya pulang dari kantor sore harinya, si anak tersebut juga bersukacita menyambut pulangnya ayahnya tersebut. Karena anaknya sudah bisa berjalan, si bapak bangga, lalu dia membeli satu bola supaya ada yang menjadi mainan anaknya tersebut. Lalu dia memberikan kepada anaknya itu dan anaknya menerima hadiah itu dengan sukacita. Tetapi apa yang terjadi setelah hadiah itu didapatkan si anak tersebut? Si anak tersebut mulai berubah. Yang biasanya setiap pagi dia memberangkatkan bapaknya dengan sukacita, menyambut bapaknya pada sore hari. Tetapi setelah bola itu didapatkannya, dia berubah. Wala tu bolehna marohana. Bapaknya mau berangkat bekerja, dia bermain bola. Setelah bapaknya pulang dari kantor sore hari, dia juga asik main bola. Karena jengkel dan marah, akhirnya si bapak tadi pun merampas bola tersebut. Ada banyak keluarga sebelum mendapatkan anak, mendapat berkat anak, menangis, berdoa. Tetapi setelah berkat itu diberikan, gudang donatoras lupa ditugas tanggung jawabnya. Jangan terjadi seperti yang saya ceritakan tadi. Ada tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada amang dan inang. Terlebih di tengah banyaknya tantangan yang kita hadapi saat ini. Setelah dibaptis nanti, si Rafael ini akan menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Besarkan, didik, apapun tantangan, apapun pergumulan, Rafael akan bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan kiranya memberikan hikmat kekuatan kepada amang dan inang, kepada setiap orang tua di jemaat ini, supaya kita tetap mampu menjadi orang tua yang bertanggung jawab, mewariskan Tuhan Yesus kepada anak cucu kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, di minggu kantate ini kami bersuka cita, memuji, menyanyikan nama Tuhan. Kiranya Engkau memampukan kami seperti Daud, terlebih ketika kami menghadapi tantangan dan pergumulan hidup, kami tetap beriman, berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Mampukan kami Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus yang menguatkan kami. Tuhan kiranya memberkati setiap jemaat-Mu yang beribadah saat ini. Sukacita, damai sejahtera Tuhan kiranya selalu hadir dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan Engkau juga memberkati setiap keluarga jemaat-Mu. Ingatkan kami Tuhan, di atas semua aktivitas pekerjaan kami selalu ingat mendahulukan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak akan mampu kalau kami hanya mengandalkan kekuatan kami. Tetapi mengandalkan Tuhan Yesus, kami akan dimenangkan, akan dimampukan menjalani dan menghadapi setiap tantangan kehidupan kami. Berikan kesehatan, berikan umur yang panjang,
dan juga kepada anak-anak kami. Kiranya mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang takut akan Tuhan. Ingatkan setiap orang tua supaya mewariskan nama Tuhan Yesus kepada anak cucunya. Sehingga setiap generasi kami menjadi generasi yang selalu hidup mengandalkan Tuhan Yesus. Kami berdoa buat jemaat yang satu hari ini tidak dapat beribadah, secara khusus bagi jemaat yang sakit, yang saat ini opname di rumah sakit dan juga di rumah mereka masing-masing. Tuhan kiranya yang memulihkan dan menjamah mereka. Dan Tuhan juga yang mengingatkan mereka supaya mereka selalu berdoa, memohon kekuatan dan kesembuhan kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat yang saat ini mungkin sedang menghadapi pergumulan yang sangat berat. Tuhan yang memberi kekuatan kepada mereka. Seperti Tuhan menyelamatkan Daud, seperti itulah Tuhan kiranya menyelamatkan, menolong setiap jemaat yang sedang menghadapi pergumulan tersebut. Kami serahkan seluruh program gerejamu ini ke tangan pengasihan Tuhan. Hari ini akan diadakan sakramen baptisan kudus kepada seorang anak jemaatmu, Rafael Abraham Gavi Lumban Gaul. Kiranya Tuhan menerimanya menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Mampukan orang tuanya untuk mendidik, membesarkan anak tersebut hidup takut akan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan kiranya selalu hadir dalam kehidupan keluarga Lumban Gaul. Kami bersuka cita Tuhan kalau pada minggu hari ini kami mendapat kunjungan dari Telkom University Choir, di mana mereka setelah menyanyikan lagu pujian menjadi kantate bagi Tuhan. Apapun rencana persekutuan atau kumpulan kori ini, Tuhan yang berkati. Seharus keberangkatan mereka ke Spanyol mengikuti kompetisi perlombaan paduan suara internasional. Tuhan yang menyempurnakan segala persiapan-persiapan yang mereka lakukan. Terlebih Tuhan, ingatkan anak-anak-Mu ini supaya mereka tetap mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Ada banyak berkat yang kami terima satu minggu ini dari tangan pengasihan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur atas berkat dan kebaikan Tuhan. Secara khusus bagi jemaat yang berulang tahun dan keluarga yang berulang tahun pernikahan, Tuhan kiranya memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan juga memberikan hikmat supaya mereka menghitung hari-hari waktu yang Tuhan berikan kepada mereka dan mereka boleh pergunakan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami, ampuni kami atas segala dosa kami. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dan memberikan persembahan yang kedua dan juga dukungan kita kepada Telkom University. Tapasa Mamanginang di Bagasan Las Niroha. Mari dimahita.
Ilehondo Tuhan Parbegudona Umoson Waluna Dohon Sipangano Ausonagno Ausonagno Sudeda podese sayon masakap nirohaku asakon rohani amaku nasonanga Kita akan memasuki acara sakramen baptisan kudus. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 146 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ketika kita bernyanyi kami undang orang tua untuk berdiri di depan. Oh Yesus nantar di do poso sai Roma mangale panjalo Digo amna torasna nasidabe
Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami datang membawa anak ini kepadamu. Kasihani dan terimalah dia menjadi anakmu. Berkati dan kuatkanlah dia di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudara, orang tua dari anak yang akan dibaptis hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangan atas mereka. Sekarang orang tua, ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Amin. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudara-saudara menghendaki agar anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Jawabnya, apakah saudara bersedia membimbing anak ini agar dia mengetahui dan melakukan firman Allah? Jawabnya, apakah saudara bersedia menyuruh anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar dia menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jawabnya, jika demikian, marilah kita menyerahkan dia kepada Tuhan melalui baptisan kudus. Rafael Abraham Gavi Lumban Gaul, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan kiranya memelihara engkau pada saat engkau masuk kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Tak berdiri ya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak ini kepadamu, dan Engkau telah menerima dia menjadi anakmu melalui baptisan kudus ini, agar dia menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tuanya, kuatkan mereka mendidik anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi
kehidupan yang kekal. Amin. Kita akhiri ibadah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 145 ayat yang pertama, kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Iya, kami undang orang tua untuk berdiri di depan dan kami mintakan kepada jemaat untuk memberikan ucapan selamat atas dibaptisnya seorang anak jemaat kita. Ya, silakan menginang. Pendeta dan liturgis seperti biasa di depan gereja bersalaman dengan jemaat.